Selamat pagi Bapak Ibu, selamat kembali, selamat berkumpul kembali di saat teduh. Mari kita hening, kita mau membawa hati kita, menyatukan hati kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita buat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur ya Bapa, kami anak-anak-Mu mengaturkan kepadamu segala pujian kepadamu ya Bapa, untuk segala penyertaan-Mu sepanjang kami tidur semalam, untuk segala kebaikan-Mu yang telah kami terima dalam hidup kami sampai saat ini. Bapa, pagi ini kami boleh bangun kembali ya Bapa, kami masih boleh bernafas, kami Kau berikan kesehatan, dan kami boleh berkumpul di sini ya Bapa, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Di rumah kami, di tempat kami masing-masing. Kami percaya Bapa, Engkau hadir, Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami ya Bapa, dan kami percaya bahwa satu dua orang berkumpul lihat dalam namamu, Engkau selalu ada untuk kami. Ya Bapa, kami selalu rindu ya Bapa untuk mendengar suaramu. Kami selalu rindu ya Bapa untuk bersekutu, memuji Engkau. Urapi kami ya Bapa, urapi kami satu persatu para pelayan-Mu. Pelayan-Mu, pembawa pujian, pembawa firman, dan juga anak-anak-Mu ya Bapa. Urapi kami yang selalu merindukannya, urapi kami ya Bapa. Layakan kami ya Bapa. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami, baik dosa yang kami perbuat, baik dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami perbuat ya Bapa, agar kami semakin layak untuk menyembah-Mu, untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami juga percaya ya Bapa, Kau tutup bungkus kami semua di sini dengan darah Yesus Putramu. Kau lindungi kami semua ya Bapa, agar saat teduh pagi ini dapat berjalan dengan baik. Bapa yang baik, lindungi kami ya Bapa. Terimalah segala doa-doa kami, terimalah segala permohonan kami ya Bapa pagi ini. Kami mau bawa semuanya ke dalam hadirat-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dia yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Betapa bersyukur kita mempunyai Tuhan yang begitu baik. Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita dengan rela wafat di kayu salib. Yesus adalah putra Bapa yang mempunyai nama yang begitu indah. Kita selalu meninggikan Dia, kita selalu mengagungkan Dia. Saat ini Bapak dan Ibu, teman-teman yang terkasih, mari kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita mau selalu memanggil namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu,
Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita ucapkan sekali lagi, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak menerima semua pujian Tuhan, sebab Engkau adalah Yesus yang sangat baik. Terima kasih Yesus karena kami boleh mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini kami anak-anak-Mu ingin lebih dalam lagi menyembah-Mu. Kami ingin lebih dalam lagi berlutut ya Bapa. Kami ingin Roh-Mu berhembus untuk kami ya Bapa. Berhembus di tempat ini. Memulihkan gereja-Mu. Memulihkan keluarga-Mu. Memulihkan keluarga kami ya Bapa yang mungkin saat ini sedang porak-poranda. Memulihkan hati kami ya Bapa yang mungkin saat ini sedang terluka. Memulihkan keadaan kami ya Bapa. Memulihkan apapun ya Bapa anak-anak-Mu yang ada di sini ya Bapa. Yang merindukan jamahan-Mu, merindukan urapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu saat ini berhembus ya Bapa. Kami percaya ya Bapa urapan-Mu saat ini mengurapi kami di tempat kami masing-masing. Ya Allah Roh Kudus, berhembuslah, urapi kami dengan minyak baru. Karena kami rindu Engkau curahkan di tempat kami. Kita angkat tangan kita buka hati kita buka suara kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah
berhembuslah sekarang, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah
Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Osyana katarara, osyana katara matashara, osyana matashana karara, kami rindu Tuhan, Mari kita hening, kita dengar suara Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami benar-benar merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami merasakan Engkau mengurapi kami ya Bapa di tempat kami. Terima kasih ya Bapa, kami boleh memuji Engkau bersama-sama teman-teman kami. Kami boleh merasakan bahwa Engkau sungguh baik ya Bapa. Bapa, Engkau tahu kerinduan hati kami. Kami selalu rindu mendengar suara-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu adalah makanan rohani bagi kehidupan kami. Bagi tubuh dan jiwa kami ya Bapa. Dan jalan untuk kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu yang terkasih Mahda. Berkati ya Mahda ya Bapa, urapi dia.
Biarlah Mahda dapat menyampaikan isi firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Biarlah segala penghalang yang ada di dalam diri kami Engkau singkirkan. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, bacaan pagi ini kita ambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 hingga 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, yang telah menuliskannya, yang kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, dari perikop ini ada penggal ayat yang menarik perhatian yang saya yakin ini adalah pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Tetapi engkau ikutlah aku. Ajakan Yesus untuk mengikuti dia juga kita dengarkan di Injil kemarin. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ingin kita benar-benar berfokus kepada dia dan benar-benar merefleksikan dalam diri kita, apakah kita sudah benar-benar mengikuti Yesus. Kita di sini adalah anak-anaknya sudah dibaptis. Sebagai orang yang sudah dibaptis, kita adalah pengikut dia. Tetapi apakah kita benar-benar sudah menjawab panggilannya, yaitu ikutlah aku. Menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Banyak hal yang harus kita korbankan. Banyak hal yang harus kita Bapak Ibu, mari kita baca sekali lagi firman Tuhan hari ini dan kita heningkan dalam diri kita masing-masing. kita mendengar bahwa Petrus melihat murid yang lain. Dia mengkhawatirkan apa yang terjadi pada murid itu. Itu suka terjadi pada diri kita. Fokus kita atau pikiran kita suka
melihat ke pencapaian orang lain. Kesuksesannya, dia akan menjadi seperti apa, bagaimana pelayanannya, dan apa orang lain anggap terhadap dirinya. Tetapi di sini Tuhan Yesus ingin kita berfokus pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengikuti Dia. Yesus memanggil kita satu persatu dengan caranya kita masing-masing. Karena di diri kita masing-masing memiliki talenta yang unik. Tidak semua orang harus menjadi pewarta. Tidak semua orang harus menjadi singer. Tidak semua orang harus pintar untuk main musik. Tidak semua orang harus pintar multimedia. Ada kalanya orang hanya pintar dalam hal menyambut tamu karena dia sangat indah senyumnya. Ada orang yang memang dia pintar dalam berkata-kata, tapi tidak sebagai pewarta, tapi sebagai konselor. Kita di sini satu persatu dipanggil untuk melayani sesama kita, tapi tidak harus sama. Apakah kita pernah merefleksikan apa sih panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus? Apakah selama ini kita masih suka ikut-ikutan? Saya ingin menjadi singer karena saya lihat Bu Villa sangat bagus menjadi singer. Saya ingin menjadi pewarta karena saya melihat Kak Paulus sangat bagus dalam mewartakan. Hal itu tidak apa-apa, tapi coba kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Yesus memanggil kita satu persatu secara unik dan khusus. Apakah kita sudah tahu panggilan kita? Dan apakah kita sudah menjawab panggilan Yesus itu? Hal lain yang saya tangkap dalam perikop ini adalah kadangkala kita khawatir akan masa depan kita. Jika kita suka bertanya, apa yang akan terjadi ya Bapak di depan? Di sini Tuhan Yesus berkata, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Rencana Allah ada rencana ilahi yang misterius. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Apalagi yang terjadi pada orang lain. Kita diminta untuk fokus, taat, dan setia. Teruslah menjadi pengikutnya setia, dengan terus berusaha menghasilkan buah-buah roh, menjalankan perintahnya, selalu berusaha dekat dan mendengarkan suaranya. Bapak Ibu, mari melalui bacaan hari ini, kita bisa merefleksikan kembali. Apa panggilan Tuhan dalam diri kita? Apakah saya sudah menjawab panggilan Tuhan itu? Apakah selama ini Tuhan sudah memanggil kita, tetapi saya masih terus menawar, nanti Tuhan, saya belum siap. Atau saya masih belum bisa fokus, taat, dan setia dalam menjadi pengikutnya. Semoga melalui bacaan hari ini, melalui refleksi hari ini, kita makin bisa mengikuti Yesus dengan tulus hati, dan nantinya kita akan siap untuk terus menjadi pengikutnya yang setia. Saya akan tutup dengan sepenggal lagu. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Do not go with me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Marilah kita tundukkan kepala kita. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa, Engkau telah ingatkan kami untuk menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia, untuk kami berani menjawab panggilan-Mu ya Bapa, untuk mengikuti-Mu terus-menerus, untuk fokus kepadamu saja. Dan kami yakin dan percaya bahwa semua rencana-Mu itu adalah rencana kebaikan untuk kami ya Bapa. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu ingin terus mengikuti-Mu ya Bapa. Kiranya berkati kami selalu ya Bapa, untuk selalu punya keberanian untuk menjawab, ya Yesus, kami ingin mengikuti-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkati Pak Paulus dan Bu Vila, kita semua, kami yang melayani dalam KPH ini ya Bapa. Supaya kami terus juga bisa terus menjawab panggilan-Mu. Ya Bapa, kami ingin terus mengikuti-Mu. Sehingga kami bisa terus menjadi perpanjangan tangan-Mu, mengembalakan domba-domba-Mu di tengah dunia ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga secara khusus mendoakan semua peserta RPH 16 ya Bapa, yang saat ini sudah memasuki hari ke-16. Puji syukur kami panjatkan kepadamu, kami boleh menjalani separuh dari retret kami ini dengan baik ya Bapa. Kiranya Kau berkati sisa dari hari RPH ini. Dan Kau jaga dan tutup bungkus kami semuanya dengan darah suci-Mu, sehingga kami bisa terus mengikuti dan menyelesaikan retret ini dengan baik. Dan kami pun bisa menghasilkan buah-buah yang Kau inginkan pada kami ya Bapa. Dan nantinya kami menjadi manusia yang baru, yang makin dekat dan makin intim dengan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih dan kami tutup doa ini dengan doa kemunian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanlah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Mari kita foto bersama. Selamat ya. Mari kita foto. Bentar ya. Oke, kita foto 1, 2, 3. Layar kedua 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.